mendapat koreksi dari verifikator karena ada kesalahan dalam SPPD dan LHK yang kamu ajukan untuk pencairan NPD, saya ada solusinya untuk mengurangi resiko kesalahan dan ketidaklengkapan dokumen agar pengajuan NPD berjalan optimal. Simak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sofiana, SE dengan NI PPPK 1994-1224-2025-21-2002. Saya bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Video ini adalah sebagai salah satu tugas dalam laporan orientasi PPPK tahun 2026. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dituntut untuk memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme dalam mendukung kelancaran birokrasi pemerintahan. Di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sub-bagian akuntansi dan verifikasi memiliki peran sentral dalam memastikan tertib administrasi tata kelola keuangan. Salah satu tugas yang krusial adalah pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan. Dalam praktiknya, pengajuan pencairan NPD sangat bergantung pada keabsahan dokumen dan kelengkapan dokumen, surat perjalanan dinas, dan laporan hasil kegiatan. Seringkali ditemui kendala seperti ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban, kelengkapan administrasi yang kurang valid, serta lambatnya proses rekapitulasi yang berdampak pada keterlambatan penerbitan NPD. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah strategis melalui optimalisasi proses verifikasi dokumen SPPD, dan laporan hasil kegiatan. Mengapa isu ini kuat? Saya membaginya ke dalam dua kondisi. Kondisi ideal atau kondisi yang sebaiknya, yaitu seluruh dokumen pendukung pencairan NPD seperti laporan SPPD dan laporan hasil kegiatan disusun secara akurat, bebas dari kesalahan penulisan, salah nominal, ataupun salah tanggal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku sejak pertama kali diajukan ke bagian verifikasi. Tapi pada kenyataannya atau kondisi realita yang terjadi, yaitu sering ditemukan kesalahan penulisan pada dokumen SPPD dan LHK yang diajukan untuk pencairan NPD. Akibatnya, dokumen harus dikembalikan ke unit kerja pengaju untuk direvisi yang memicu penumpukan berkas dan memperlambat proses pencairan dana. Dampak apabila sering sekali terjadi kesalahan dalam SPPD dan LHK yaitu dapat menghambat penyerapan anggaran, menambah beban kerja verifikator karena harus memeriksa berulang kali, dan menunda pelaksanaan kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini saya membuat gagasan atau inovasi yaitu buku saku atau panduan pengisian SPPD atau LHK yang benar, template pintar NPD, SPPD, dan LHK berbentuk Excel, lembar kendali atau lembar checklist untuk kelengkapan dan kebenaran SPPD. Berikut milestone yang terbagi ke dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk tahap persiapan di minggu ke-1 atau di awal bulan, tujuan kinerja terbagi menjadi dua, yaitu pertama, melakukan koordinasi dengan mentor dan pihak terkait mengenai rencana optimalisasi proses verifikasi dokumen, dengan output rencana optimalisasi proses verifikasi dokumen. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi kondisi existing hambatan verifikasi berkas SPPD dan LHK pada subbagian akuntansi, dengan output data hasil identifikasi dan analisis kondisi awal hambatan berkas. Selanjutnya, untuk pelaksanaan terbagi menjadi 3. Di minggu kedua atau di pertengahan bulan, menyusun draft instrumen template pintar SPPD dan LHK, lembar checklist verifikasi, dokumen NPD secara sistematis. Dengan output, draft instrumen lembar checklist verifikasi dokumen NPD. Selanjutnya, di minggu yang kedua sampai dengan ketiga atau di pertengahan bulan, mengembangkan media kontrol atau logbook sederhana untuk monitoring alur masuk keluar dokumen. Dengan output, media kontrol atau logbook sederhana untuk monitoring alur masuk keluar dokumen. Di minggu ketiga, yaitu melaksanakan sosialisasi penggunaan instrumen lembar checklist kepada perwakilan PPTK atau pelaksana bidang. Dengan output, terlaksananya sosialisasi penggunaan instrumen lembar checklist kepada perwakilan PPTK atau pelaksana bidang. Selanjutnya, yaitu evaluasi. Di minggu keempat, melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas kecepatan waktu kerja verifikasi berkas. Outputnya,
hasil monitoring dan evaluasi efektivitas kecepatan waktu kerja verifikasi berkas. Selanjutnya, di minggu yang keempat, menyusun laporan hasil optimalisasi dan kepatuhan pengumpulan LHK secara tertib dengan output laporan hasil optimalisasi dan kepatuhan pengumpulan LHK. Selanjutnya, di akhir bulan dengan sifat berkelanjutan, yaitu target jangka panjang sampai dengan tahun 2030, meningkatkan kualitas pelayanan keuangan melalui kepastian pencairan dana kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu. Dengan output atau hasil akhir yaitu kualitas pelayanan keuangan melalui kepastian pencairan dana kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu. Ini adalah contoh template Bintar SPPD, LHK, dan NPD yang saya buat. Mungkin template ini masih sederhana dan masih banyak kekurangan, tapi saya akan menunjukkan kepada kalian apa saja yang ada dalam template tersebut. Yang pertama ada format untuk penerima SPPD, lalu kwitansi untuk pengajuan pencairan NPD, ada juga template SPPD dan template laporan perjalanan dinas untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan LHK, lembar checklist, data pegawai, dan SBU atau standar biaya umum yang sudah saya input. Dengan adanya dalam satu template akan memudahkan kerja bidang yang melaksanakan kegiatan dan juga ingin mengajukan NPD. Optimalisasi ini dilakukan guna mempercepat alur kerja, meminimalisir kesalahan atau human error, dan memastikan bahwa setiap pengajuan pencairan NPD telah sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Dengan sistem verifikasi yang lebih efektif dan efisien, akuntabilitas pelaporan keuangan di instansi pemerintahan dapat tercapai secara maksimal. Dengan adanya penerapan instrumen baru berupa lembar checklist, verifikasi dokumen NPD, dan template LHK serta SPPD terbukti mampu meminimalisir kesalahan administrasi, menyamakan persepsi kelengkapan berkas antara verifikator dan PPTK, serta mempercepat waktu proses pencairan dana. Bagi PPTK dan pelaksana kegiatan, diimbau untuk menjadikan lembar checklist tersebut sebagai panduan mandiri sebelum menyerahkan berkas ke subbagian akuntansi dan verifikasi guna mengurangi angka pengembalian dokumen. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.